wahidin tastawli alaihi al-anwarul qudsiyah fayata'allaqu billah. Kehadapan yang mulia guru agung kita semua, Syekhuna Mursyiduna fi hadzal zaman, Fadilatul Syekh Pengarsa Abaos, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, disempurnakan kesehatan jasmaniahnya, Allah limpahkan barokah dan karamah kepada beliau sehingga tercurah kepada kita semua selaku murid-muridnya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Yang sama-sama kita hormati yang mulia Bapak PJS Bupati Sumedang, Bapak Insinyur Haji Sumarwan, serta rekan-rekan aparatur pemerintahan Kabupaten Sumedang. Semoga semuanya ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para wakil talqin, para kiai, para jangan asatidah yang terhormat, segenap panitia penyelenggara manakiban di gedung negara ini, semoga berkah melimpah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, dzakirin dzakirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sujud syukur sepenuh langit dan bumi berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, barokah serta karamah guru kita semua, dan alhamdulillah kelegowoan dari Bapak PJS Bupati Kabupaten Sumedang, Bapak Insinyur Haji Sumarwan, dan ini kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dari seluruh panitia. Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan manakiban di gedung negara. Alhamdulillah, ini berkah melimpah khususnya kepada masyarakat Sumedang. Sumedang tandang nyanding kahayang. Amin ya rabbal alamin. Karena Pak Bupati menurut keterangan disebutkan a'lam yang bagi likulli muslimin talibil fadl wal khairat ayyal tamisal barakat wan nafahat wastijabat ad-du'a wa nuzul rahmat fi hadratil awliya fi majalisihim wa jam'ihim ahya'an wa amwatan. Ketahuilah, yakinilah, yang bagi semestinya penting banget, penting pisan likulli muslimin, bagi tiap-tiap muslim kita semua, ayal tamisa, untuk mencari satu al-barakat, berbagai keberkahan. Cari berbagai keberkahan, karena dengan berkah hidup mudah dan indah, tidak berkah hidup susah, resah, gelisah. Maka yang pertama, cari berbagai keberkahan. Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, tambah ilmu, tambah amal, tambah jabatan, tambah amanah, tambah harta, tambah gemar bersedekah, resep tetulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Yang kedua, cari an-nafahat. An-nafah ay al-atiyah, cari berbagai anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Firman Allah, kalaulah tidak ada fadl Allah, karunia Allah, niscaya kita ada dalam kerugian. Alhamdulillah. Yang kedua, cari karunia Allah, fadl Allah, anugerah Allah. Yang ketiga, wastijabat doa, cari ijabahnya doa. Tadi disampaikan oleh Pak PJS Bupati Kabupaten Sumedang, ini kita sedang diuji musibah di mana-mana, banjir, longsor, maka jadi dipimpin langsung oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan Sumedang ini bisa terbebas dari berbagai cobaan. Amin ya rabbal. Maka ini yang ketiga, cari ijabahnya doa. Kita ingin doa kita dikabulkan, cari yang ketiga ijabah doa. Yang keempat, wa nuzul rahmat, cari turunnya rahmat. Di mana yang 4 poin tersebut kita cari? Fi hadratil auliya, cari berbagai keberkahan, berbagai anugerah Allah, ijabahnya doa, turunnya rahmat. Di mana dicarinya? Fi hadratil auliya, Pak Bupati, di hadrat para wali, fi majalisihim, di majlis-majlis para wali, wa jam'ihim, dan di kumpulan para wali, ahya'an wa amwatan. Wali yang bisa kita lihat wajahnya, kita cium tangannya, kita dengar suaranya. Wali yang masih hidup, wa amwatan, yang tersambung ke wali-wali yang sudah tiada, nyambung silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadratullah Allah azza wa jalla. Maka ini majlis manakib ini menjadi media cukang lantaran, jembatan emas untuk meraih 4 poin itu. Alhamdulillah. Makanya jauh-jauh di Jugjug, anggang-anggang di Teang, hujan terjadi penghalang, kita datang. Ini bukti nyata bahwa orang Sumedang tandang nyandang ke hayang, hayang naon, hayang nepi ka Gusti, ingin kembali kepada
Allah. Ini bukti konkretnya kita hadir melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 15. Quran surah Luqman ayat 15. Firman Allah, wattabi sabila man anaba ilayya. Wattabi jeung kudu nuturkeun anjeun sabila man kana jalana jalma anaba nu geus balik ieu jalma ilayya ka kami. Ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepada aku, kata Allah. Nuturkeun jalana jalmi anu parantos uih ka Gusti. Laos nuturkeun mah ngiring ka canda. Sauna bikun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Hendaklah kita bersama Allah, bareng-bareng dengan Allah. Kalau belum bisa maka kita harus bareng-bareng dengan orang yang telah bareng-bareng dengan Allah, karena sesungguhnya orang itu akan menghantarkan kita bersama Allah sampai kepada Allah. Usul ilallah, connect to Allah, nyambung kepada Allah. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Jailani, subhanallah, dalam mukaddimahnya beliau mencantumkan faqallaman yadhkuru minhum wa tanahul asli wa yarji'u ilaihi wa yashtaqu ilaihi wa yasilu ilal adamil asli. Sedikit sekali orang yang tahu, orang yang rindu, orang yang kembali, orang yang sampai kepada Allah. Saeutik pisan jamanu nyaho, jamanu sono, jamanu balik, jamanu nepi ka Allah. Sedikit sekali orang yang tahu, orang yang rindu, orang yang kembali, orang yang sampai kepada Allah. Maka diutuslah Rasul plus penerus-penerus Rasul. Kalau kita silsilah sampai kepada silsilah kita, silsilah Thariqah Qadhiyah Nasyabandiyah Ahmad Suryalaya, mursyid yang ke-38, yaitu para sahabat Awas. Maka diutuslah Rasul beserta penerus Rasul, ya, untuk liyaftaha aina basiratin, kata Tuan Syekh, untuk membuka basirah mata hati kita yang terlelap tidur seueur hilap ka Gusti. Tah ieu peryogina urang gaduh mursyid teh peryogi pisan, supaya os kita sasarangan, supaya kita bareng-bareng, ya, sehingga kita dibawa oleh beliau sampai kepada Allah. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub, penting sekali kita ikut kepada ahli tasawuf, kepada mursyid yang mengamalkan tasawuf, yaitu 5 poin yang menjadi dasar beliau. Ahli tasawuf ini dasarnya diantaranya 5 dalam kitab Tanwirul Qulub yang menjadi pegangannya. 1, taqwallah fi sirri wal alaniyah, ya, beliau selalu takwa kepada Allah dikala sendiri, banyakan, sepi, ramai. Takwa yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu, kapanpun dan dimanapun, sehingga ikut bergabung, ikut terbawa takwa, merasakan kehadiran Allah, merasakan eksistensi Allah. Di pasar, di pasir, di sawah, di imah, di kebun, di kantor, di kaler, di kidul, di kulon, di wetan, di darat, di udara, orang takwa ke Allah. Sebab inti takwa ditanamkan di dalam hati kita, yaitu melalui talqinu dzikri alhamdulillah. Yang kedua, ciri ahli tasawuf yang menjadi dasar pegangannya, wa itba'us sunnah fil aqwali wal af'al, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatan. Kita ikut terbawa. Beliau adalah Quran dan hadisnya yang berjalan, contoh konkret, contoh nyata bagi kita. Ikut saja, karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, apalagi mursyid. Alhamdulillah, penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu. Yang ketiga, yang menjadi pegangan ahli tasawuf, yang menjadi dasar dalam bertasawuf, yang ketiga, wal i'radu anil khalqi fil aqbali wal idbar, tidak bergantung kepada makhluk baik di hadapannya maupun di belakangnya, tetatagenan ka makhluk, tetatagenan ka makhluk. Tadi pagi-pagi ini ke Abah ada yang datang bawa tas, lain tas mapen, tas sumbangan, dibuka bawa uang 620 juta, bawa uang 620 juta ke Abahin. Abah maaf sugan sacongok buku, sapotong jarum, kabita, kaganggu nuker itu henteu, ya, dikasihin nih, simpen kapun bojo, lain ka abdi, ka abdi bisa dipakai kawin deui gitu. Wah, tuh dah, kabina-bina kalau sampai begitu mah sungguh terlalu. Maka nanti Dede akan tampil, sudah sharing dengan saya. Dek, kade, ulah nikah deh, ya, cangka kalmuan, mual cina mual naon, mual bebeja. Aduh, mual bebeja, ulah cakapnya ulah naon, ulah kapangi.
Terus nanti ini kan cucunya Pak Haji Asep Sunanda Sunarja, nanti ada cepatnya ya. Sudah. Itu yang ketiga. Jadi abah mah lurus saja. Ada uang bawa 620 juta, lurus. Wa ja'awadu 'anil khalqi fil aqbali wal idbar, tidak bergantung kepada makhluk baik di depannya maupun di belakangnya. Lurus we. Lain karena pangarah-pangarah jeung tai pangarih lain. Lurus karena Allah. Yang keempat yang menjadi dasar ahli tasawuf yaitu waridha minallah fil qalil wal katsir. Ridha, menerima segala pemberian dari Allah, yang kecil yang besar semua disyukuri semuanya juga ya. Nomere mah saudara awas ti abah anom ya, dialungkeun ge aja jadi cangkeng rek di bawah tuh ya, rek nomere mah gitu. Maka yang keempat ridha, menerima pemberian dari Allah, yang kecil yang besar. Yang kelima warruju ilallah fis sarra'i wad dharra, kembali kepada Allah fis sarra'i wad dharra, baik dikala sempit maupun lapang, baik dikala sulit maupun senang. Kembali wa ilallah itu turja'ul umur, dikembalikan segala sesuatu hanya kepada Allah. Semakin banyak kita berharap kepada makhluk, apalagi makhluknya banyak lupa kepada Allah, semakin banyak kekecewaan yang kita rasakan, banyak kecewa, banyak menderita. Kalau tidak ingin kecewa, pengharapan kita kepada Allah. Wa ilallah turja'ul umur, innama ashku wa huzni ilallah, ya Allah, aku mengadukan berbagai kesusahan, kesedihan, problematika, masalahnya kepadamu ya Allah, dengan jeritan hati. Nidaan khafiyah, dzikir khafi ini. Maka ini yang menjadi dasar. Kan nyambung kata pengarsa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur, at-tasawwufu yad'u ila takhliyatil qalbi minar radha'il. Tasawuf itu, ahli tasawuf bukan sebatas tasawuf ilmi, tasawuf amali, karena ilmu tanpa amal gagal, amal tanpa ilmu batal. Maka di Suryalaya ada slogan ilmu amalia, amal ilmiah. Punya ilmu, amalkan amal, dasarnya ilmu. Ya, ahli tasawuf, mursyid, ya, ahli thariqah, al-arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, yad'u ila takhliyatil qalbi minar radha'il, mengajak kepada proses pembersihan hati, pengosongan jiwa dari radha'il, dari noda-noda. Diajal bebersih, diajal bebersih. Da orang teh rumah saencan bersih, sugan we ari minang bebersih mah jadi bersih. Nu cilaka mah cipugu encan bersih, ngarasa diri geus bersih, teu daek bebersih atau moal bersih-bersih. Padahal kata Imam Ghazali, la yakhlu ahadun min aibin aw maradin qalbiyyin ilal anbiya. Tidak ada seorang pun yang bersih dari noda-noda hati kecuali para nabi. Kalau kita introspeksi, nyaliksik diri, nyaran awak euceu, eueuh dia dina hate loba kokotor, sombong, ujub, ria, takabur, teu kaupan, teu payaan, panas badanan, iri, dengki, jaya kana aja, korek, merepet, cap jahe, buntut, sarakah kada demas, mak emak, yang tarik atau mak segala dihak, tombol hak sorangan, hak batu hayang dihak, mak emak, tunggul dirarut, catang dirum, ngalajur nafsu ngumbar amar, betah dina salah, ngeunah dina dosa, dan teu dina munafik. Jangan dibiarkan. Allah tegaskan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kotoran, ada noda, bertumpuk noda-noda hati, tidak dibersihkan, keburu ke bawah mati, wa matu wa hum kafirun, mautna dina kaayaan kufur. Mending bebersih ayeuna hese capek bisa diusahakeun aya paku kumaha ibu daripada bebersihna engke dina neraka. Na'udzubillah. Maka mursyid selaku ahli tasawuf, ahlu thariqah, al-arif billah, orang yang makrifat kepada Allah, mengajak kita untuk membersihkan hati dari noda-nodanya, dari kotoran-kotorannya. Yang kedua, wa tahliyatihi bil qada'il, setelah dibersihkan hati dari noda-nodanya, hias dengan akhlak yang baik, syukur, sabar, ridha, ikhlas, mahabbah, ma'rifah, musyahadah. Alhamdulillah, karena hati sudah diisi dengan zikrullah. Maka Pak Bupati, alhamdulillah sekarang berbondong-bondong pejabat, konglomerat, orang-orang terhormat, pengusaha, bisnismen datang ke Abah menerima talqin dzikir. Karena talqin dzikir, talqinu dzikri li ba'dhi ahli dunya wal manasibi wal asyrafi wal makasibi was sana'i wal mallahi wat tujari wal ra'i wal qarwi ala fariqit tabarruk wa tardil ghafran anil qalbil qasi wa takfiril dhunub wa takhallusi minal balaya wan najati min anwa'il makarih wasu' wan naqmah. Para pejabat, konglomerat, orang-orang terhormat datang siapapun untuk menerima talqin dzikir, karena ada 5 poin dengan talqin dzikir. Minimal 5 poin bisa diraih dengan menerima talqin dzikir. Satu, yang pertama yaitu
Poho deui. Ya, yang pertama apa? Poho deui. Dari awal aduh jadi grogi ya. Ningali ibu-ibuna ningali cahayaan kieu yakin saya kira ya ibu-ibu sadana calon-calon ahli kubur. Siap. Mudah-mudahan ahli surga, amin. Ala tadi kita baruk tak eta, aduh terkesima ibu-ibunya, aduh. Halo Bu, halo. Kieu atuh sadayana tah kieu sok atuh. Biji 1 2 3 nangning ning ning. Alah. Hiji ala tadi kita baru Pak Bupati jadi berbondong-bondong pejabat konglomerat orang-orang terhormat kemarin 5 jenderal datang sebelumnya Pak Jenderal Gatot ya. 1 menerima talqin dzikir ala tadi kita baru untuk berkah ngalap berkah. Ya. Berkah. Yang pertama ala tori kita baru talqin dzikir berkah melimpah kata apa? Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Alhamdulillah ala tori kita baru. Yang kedua waqtardil ghaflah anil qalbil qasi. Mengusir ghaflah, lalai dari hati yang keras. Karena banyak lupa, akhirnya hatinya keras. Kemudian ini berhubungan hati keras menyebabkan lupa. Maka dengan talqin dzikir kita punya alat dan cara untuk mengusir lalai, lupa kepada Allah sehingga menyebabkan hati keras. Disingkahkan. Yang kedua, yang ketiga wa takfirid dulu, membebaskan dosa-dosa. Ya, menghapus dosa-dosa. Wa dzakirin Allah katsira wa dzakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, Allah sediakan maghfirah, ampunan, ditamplokeun hampuran di Allah Subhanahu wa taala, pangampunan di Allah Subhanahu wa taala, wa ajrun 'azima dan pahala yang agung. Ya, yang keempat wa takhallusi minal balaya. Yang tadi ya, terhindar dari berbagai malapetaka, bencana, longsor, banjir, diselamatkan. Wan najati min anwa'il makari wasu'wan yakmah. Pentingnya kita talqin dzikir, terhindar, selamat dari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan, selamat dari berbagai keburukan dan dari berbagai malapetaka. Alhamdulillah. Terus kita faya ta'allaqu billah, barang bakal bergantung ke Allah. Terus aya alatna tah dzikir khofi, detik demi detik yang dilalui dan jantung kurang putar waktu eksekutif. Terus jongjon sur abah terus nampi talqin dzikir mah sakopeun terus aya, sajikeun terus aya, sarapeun terus aya, sahoseun ge terus aya. Terus diajar mulih di ayeuna keneh mulih ka Allah mah lain ka kaler ka kidul ka kulon kawetan bukan terbang ka angkasa terjun ke laut. Tah hate balik ka Allah mah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim dengan hati yang selamat, wa jaa biqalbin munib dan datang dengan hati yang kembali. Mun hate hoyong uli kana aya alatna terang teruskeun ka ahlina fasal ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bersimpuh di hadapan mursyid menerima talqin dzikir, berkah melimpah semuanya segala selamanya. Bi karomati Syekh Rasul awas pada surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.